Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Ini aku buat video ketika masih berlangsung ya perlawanan antara Urawa Reds melawan JDT, dan baru saja di menit ke 84 ini Urawa Reds menambah jaringannya melalui jangker ya, sehingga skor sementara ini 0-4 ya. eh Mungkin memang kita tahu JDT ini bukan menjadi unggulan ya di 16 pusingan Liga Juara-Juara Asia ya. Pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia. Apalagi lawannya adalah Urawa Reds ya, dan bermain di kandangnya Urawa Reds. Dan ini walaupun tak penuh ya, Saitama Stadium ini sangat banyak yang datang ya, belakang gawang tribun selatan ataupun tribun utara ya, kalau khususnya satu tribun yang belakang itu penuh, dan ya mungkin ini kapasitinya 3/4 ya penuh, hampir 3/4 penuh ya, dan banyak sekali memang supporter dari Urawa juga terkenal sangat militan ya mendukung timnya atau Setan Merah ini, Urawa Reds Demon. Dan setelah aku lihat tadi ya juga ini Urawa Reds ini dihuni pemain-pemain yang sudah punya caps di tim nasional ya. Yang aku sangat familiar itu adalah Sakai ya, yang di back kanan, dan itu pernah bermain di Eropa juga ya. 30 tahunan usianya itu, sangat itu. Dan ada beberapa lagi player yang sudah banyak punya caps lah di Jepun, di tim nasional Jepun. Ya sebenarnya ini menarik ya, karena ternyata Jordi Amat ini dimainkan ya. Dan kalau aku tak silap nih, awal-awal formasi yang dicoba oleh Hector Bidoglio ini 3-5-2 ya, hampir yang semula dipakai Beckson da Silva di di game-game kumpulan sebelumnya ya, biasanya untuk mendominasi perlawanan. Dan Urawa Reds ini juga mempunyai tipikal yang hampir sama ya, build up-nya ini dari belakang, bola-bola pendek hampir sama juga dengan tipikal dari Johor Darul Ta'zim ya. Tetapi memang faktor yang paling dominan mungkin faktor tuan rumah, dan juga faktor penyokong, dan ditambah penyokong yang sangat banyak ya, atmosfernya sangat gila sih di perlawanan ini. Ditambah memang mungkin kebiasaan mereka bermain di level tinggi ya, ini membuat mereka ya, dan secara kualitas ya Liga Jepun ya, dan ini beberapa juga pemain tim nasional Jepun mungkin di atas ya, itu terlihat di perlawanan tadi. Dan sebenarnya awal-awal berimbang lah, awal-awal mulai gitu, tetapi akhirnya semuanya diterus rusak gara-gara gol cepat ya, melalui sepakan penalti, akibat antisipasi yang salah dari Farizal Marlias ya, ketika akan menghalau bola ya, bolanya tak kena tetapi mengenai pemain dari Urawa Reds ya, sehingga menjadikan sebuah sepakan penalti. Dan itu masih awal-awal, dan itu membuat ibaratnya ini kan lawan Urawa Reds yang notabene pasti semua mengunggulkan Urawa Reds, ditambah ini bermain di kandangnya Urawa Reds. Sebisa mungkin tuh menghindari gol cepat ya, tetapi gara-gara sepakan penalti ya Farizal Marlias juga gagal, karena memang sangat susah ya untuk menghalau sepakan penalti 1-0. Kedua, dari sini Farizal Marlias mendapatkan kartu kuning. Kedua, sebenarnya jadi itu juga punya peluang ya ketika Arif Aiman melakukan penetrasi masuk ya, tetapi umpannya gagal dimanfaatkan oleh Forestier. Dan di situ juga Beckson nampaknya cukup kesal ya, karena tidak diberikan umpan. Nah, tapi selepas itu lagi-lagi momentum di babak pertama itu ya berulang ya. Selepas penalti terjadi lagi pelanggaran ya, ini pelanggarannya di luar kotak penalti ya, tetapi memang cukup dekat. Dan di sini yang melakukan pelanggaran adalah Matt Davis ya, mendapatkan kartu kuning juga, kemudian menjadikan free kick, dan ini berhasil dimanfaatkan oleh pemain Urawa Reds ya, sehingga menjadi 2-0. Sebenarnya ini menit-menit terakhir ini jadi ini cukup agresif ya, memberikan gempuran kepada Urawa Reds, tapi dengan jarak 4-0 ini menurut aku sangat susah lah ya. Walaupun kita tahu 15 menit terakhir JDT ini biasanya
boleh mencetak jaringan, dan bahkan jaringannya itu paling banyak 15 menit terakhir ya, 22 jaringan kalau aku nggak silap. Nah, tapi sayang sekali ya, ini kepautnya 4 gol, dan setelah itu ada kegolan satu lagi, kemudian di babak kedua juga tadi kemasukan satu jaringan lagi, jadi memang agak sukar lah ya. Jadi untuk bisa comeback. Ini udah menit ke 89 ya. Tadi Jody Amat bermain dan dipermainkan posisinya berada di tengah ya. Nah, nampaknya untuk DMF atau apa, atau CMF, DMF kayaknya membantu Nakso Insa dan juga Nazmi ya. Tapi nampaknya kurang bekerja keseluruhan permainan ya. Dengan formasi 352 yang boleh ataupun biasa dilakukan JDT, biasanya JDT menguasai pertandingan ya, tapi khususnya di perlawanan pertama ini memang lebih dominasi ada di Urawa Reds. Nah, sekarang kalau menit-menit terakhir ini JDT cukup mendominasi sekali lagi, tetapi waktunya sudah tak cukup lagi ya untuk mengejar ya. Di sini Afif Fazali sudah masuk, Ramadan Saifullah sudah masuk, Safa Warasid juga sudah masuk, dan Jody Amat sudah diganti ya. Dan tadi Jody Amat sedikit mengalami kecederaan dan nampaknya memang performa dari Jody Amat belum seperti yang diharapkan, tapi tadi ada beberapa intercept yang bagus. Mungkin salah satu faktornya karena ini debut dan juga faktor kebugaran. Apalagi ini langsung debutnya di 16 besar ataupun pusingan 16 Liga Juara Asia. Ya, ini menarik ya. Dan ya nampaknya ini akan menjadi laga terakhir JDT di Liga Pusingan 16 Liga Juara Asia tahun 2022. Dan ini baru saja jangkar kembali cetak jaringan, dan sehingga skor sekarang menjadi 0-5 ya. Dan semua penyokong dari Urawa Reds memberikan aplaus ya untuk jangkar ini. Dan ya kalau sebenarnya ada beberapa momentum yang sebenarnya harusnya pelanggaran untuk pemain JDT ya, tetapi tidak diberikan. Tapi sekali lagi memang dari sisi ini menunjukkan perbedaan ya, perbedaan kelas Urawa Reds dan juga JDT ya. Ya mungkin salah satu faktor yang membuat makin ini adalah faktor Urawa Reds bermain di kandang, gol cepat yang dialami oleh Johor Darul Tanzim ya, ini membuat semua mungkin strateginya buyar ya. Sebenarnya kalau sekali lagi kalau aku lihat memang secara permainan ini kan dominan untuk bola-bola pendek ya, sama-sama punya ciri khas macam itu ya. Tetapi memang apa yang dipertontonkan Urawa Reds lebih berhasil ya, apalagi ya tadi kuncinya memang di gol-gol awal gitu. Dan nampaknya belum menyerah nih pemain-pemain JDT untuk mencoba mencetak jaringan. Ini tinggal 1 menit lebih sedikit lah ya. Dan cukup berat juga ya untuk juru latih baru dari JDT yaitu Bidoglio ya. Harus mengalami kekalahan 0-5. Ya sekali lagi mungkin banyak sudah yang memprediksi bahwa JDT akan tumbang ya di 16 besar ini atau pusingan 16. Tapi dengan selisih 0-5 mungkin ya tak pikir sampai ini ya, sampai macam ini. Sebenarnya ya kalau dibilang apakah ada peluang atau tidak, ya ada beberapa peluang sebenarnya ya, tapi memang tak boleh dimanfaatkan menjadi jaringan. Ini ada peluang lagi. Ya terobosannya gagal ya. Nampaknya nih tak tampilnya Leandro Velasquez cukup berpengaruh ya untuk penguasaan bola dari Johor Darul Tanzim. Ya baru saja peluang tapi berhasil ditangkap oleh kiper dari Urawa Reds. Nampaknya ini is over. Ini tinggal beberapa detik lagi sebelum perlawanan berakhir. Tak apa-apa ya, karena target dari Tunku Mahkota Johor sendiri adalah pusingan 16 Liga Juara Asia, dan memang tak expect lah untuk perlawanan ini, apalagi lawannya Urawa Reds bermain di kandang ditambah dengan militannya ataupun masifnya ya sokongan dari penyokong dari Urawa Reds ini. Intercept berhasil, sayang sekali ya. Sayang sekali tadi umpannya salah kepada Beksen da Silva, dan is over. Skor full time 0-5 untuk Urawa Reds. Maka Urawa Reds ini melaju ke pusingan 8 ya, ataupun perempat final. Sedangkan JDT nah ini pulang untuk fokus ke Piala FA melawan Terengganu, ataupun mungkin di Liga nanti ya, menyelesaikan beberapa perlawanan yang belum selesai. Tak perlu berkecil hati untuk para penyokong dari Johor Darul Tanzim ya, karena ini sudah cetak rekor juga untuk peserta dari Liga Malaysia, dan semoga di musim depan ya, karena ini kan rutin jadi terus akan berkompetisi di Liga Juara Asia.
Semoga bisa lebih kompetitif lagi atau kembali mencetak rekor lagi. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Ini pemain-pemain Jepun cuy yang sebenarnya cukup familiar ya. Kalau ada kesilapan mohon maaf ya. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.